media. Jadi kita membuat pertanyaan untuk seluruh rekan media kecuali yang kopi bedol tadi diizinkan untuk bertanya. Mas boleh silakan, boleh angkat tangan, Ufti boleh masuk. Ya, ada mikrofon untuk media. Ya, aku dengar dipakai ini. Ya. Pertama sama Antonio dan para kuli-kuli di belakangnya seperti apa sih? Para kuli ya? Kepada para senior boleh dikasih tahu di-share seperti apa sih mungkin pengalaman ada di pabrik Lupin kali ini mungkin jadi tontonan baru buat kita semua gitu. Mungkin tapi kita di pabrik itu aktivitasnya seperti apa gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua buat Mas di sini kan tadi juga dibilang ada apa namanya kompetisi binara gitu kan, dan seperti apa sih mungkin membangunnya itu bukan mainstream, maksudnya adalah si Bisa dibikin dulu jangan nyari ya gimana ya intinya daripada pabrik itu ya kita bangun itu dari kita pertama kali bangun itu udah langsung kita gimana caranya membeli tenaga untuk bikin teh. Jadi kita bisa menghabiskan keseharian kita itu di pabrik. Kita benar-benar dari pagi kita bikin teh ya, terus kehidupannya juga seru, aku bisa bilang seru, fun. Masalahnya itu kan juga pabrik itu kan pabrik di perkotaan ya, pabrik masih di pedesaan gitu. Jadi satu sama lainnya itu masih dekat, bukan yang kayak kita satu sama lain itu. Jadi antara satu kuli, ada satu kuli ke kuli lainnya itu kita masih ada kerabatannya, masih ada pendekatannya gitu. Sehingga ada mungkin ya seperti di series yang kita ceritakan sekarang ada hubungannya satu sama lain, pendekatannya satu sama lain. berarti itu dalam maksudnya dua cukup panjang ya untuk mengetahui lifestyle di sana. Iya betul. Nah untuk Mas Dian tadi pertanyaannya gimana cara untuk membangun kompetisi di sana gitu ya? suasana kompetisi binara lawan kita Kan Mas saya langsung. Kalau saya sendiri ya Mbak, saya tahunya ini memang true story ya, benar terjadi di desa Kiwani itu ya. Cuma untuk melihat sendiri soal kompetisinya saya nggak tahu. Tapi kalau udah memang dia menjadi SNS itu pasti seru lah. Gitu sih. jadi sebenarnya memang yang nggak pernah nonton langsung. Kita observasi untuk mengulangi karakter itu tadi banyak cerita kalau kita benar-benar bisa langsung nyantol bikin benar gitu. Untuk kita mau ada di sini. Oke, terus sekarang kalau untuk dari wanita sendiri itu yang datang itu karena masih awal development, dia datang untuk menulis produksi dan kita gambar semuanya lalu bikin teman-teman ini seperti ini ya keadaannya itu sih. Kalau misalnya sih teman-teman mereka benar-benar apa namanya jadwal itu benar dari di pabrik itu. Jadi tiap tahun mereka berada di pabrik mana, tahun depannya pabrik mana. Jadi bukan cara komunitas mereka guyup sebagai guyup. Ya kalau itu memang seperti itu di pedesaan ya, mereka tuh terinspirasi untuk melakukan hal itu berarti satu
hal yang bagus saja. Desa bisa, kenapa di kota nggak bisa? Karena itu adalah healthy lifestyle menurut saya ya. Memiliki waktu itu adalah healthy lifestyle, nggak cukup dengan uang doang, nggak cukup dengan duit. Anda butuh disiplin dan motivasi tinggi. Itu. Yang kecil kita langsung sekarang. Gimana suara kamu sudah jawab? Oke. Ada pertanyaan lagi dari media lain kan? Yang mana nih? Suara pakai dulu selesai. Oke. Siapa namanya? Apa? Dari mana? Selamat sore, kenalkan nama saya Dede dari media analisis saya. Media analisis saya. Ya, saya mau nanya kepada Mas Ismo. Tadi kan backsoundnya lagu Mati Lampu ya. Nah, Iya. saya pengen tanya kenapa harus seperti lagu itu dan kepada bahasa saudari saya tanya. In real life kamu, apakah kamu suka dengan cowok bercokol? Gitu dong. Berarti Oke, terima kasih Mama Dede. Enggak semua yang berhijab yang kasih Mama Dede. Mama Dede. Oke, silakan Tuhan. Apa tadi yang pertama tadi apa? Oh, kelihatan kenapa harus lebih menurun? Karena saya suka dengan asal om. Oh gitu. Juga kali Pak. Karena memang ada di story-nya juga, nama Mati Lampu itu ada story-nya. Nanti ada cerita di episode 6 atau 7 gitu. Tapi emang secara mood, emang buat masuk ke soundtrack ini memang pas. Mood lagunya itu pas. Karena di daerah ada daerah seperti itu. Tapi kalau untuk nama lagu itu, dan itu emang sesuai dengan story-nya. Ada story. Itu jadi ada kejadian lah di sana. Ya, kalau kita ceritain sekarang itu semua Ada konteks lah. Berikutnya, apakah tadi Sasa beneran suka dengan cowok berotot dan apakah Jasmine beneran suka dengan cowok berkeduli? Oke, Sasa, apakah beneran suka dengan laki-laki berotot? Apakah seberapa dulu ibu ada mereka atau kayak siapa gitu? Apa jadi beda kan? Tapi dia kalau berototnya Iya. yang sampai bisa kayak gitu nggak? Seberapa bu? Tapi jujur loh. Tunggu. Ini fakta tentang otot ya. Ini ibu tahu. Iya. Saya ya. Iya. Beneran nih. Otot itu ibaratnya kalau sudah lama itu sisinya. Semakin ototnya besar, semakin besar sisinya manusia. Ya, sisi buat apa ya tahu. Berarti maksudnya mau beraktivitas kan? Maksudnya beraktivitas. Oh, gitu. Itu fakta ya. Bukan saya ngomong. Jujur kalau aku pribadi sebenarnya kurang suka karena aku nggak suka yang terlalu kayak jumbo gitu loh. Oke. Punya apa sih ya? Cuma kalau yang badannya jadi itu kayak fit itu aku suka. Tapi balik lagi kalau berototnya kayak Antonio sih aku suka banget. Kita manggung. Kalau mau jadi orang lagi silakan tinggal ngomong. Oke, masih ada sisa satu pertanyaan lagi buat kami kita kali ini buat banyak ini. Habis ini yang cowok kali satu kak satu. Iya, tapi ini apa? Apa maksudnya? Sebenarnya kenalin aku Andara dari Depok. Aku mau nanya ke tim penulisnya tadi kan bilang kalau misalnya ini bisa langsung ke tempat dan kejadiannya tadi kan jadi barang itu kasihan. Aku mau tanya
respon dari masyarakatnya sendiri pas pengen diangkat jadi series itu gimana dan mungkin ada tantangannya. Dari wangi masukkan. Ya kalau dari wangi itu benar nih. Kalau itu dari wangi. Dia pulang dong. Kalau dari wangi mana ya? Oke, respon warga dari wangi juga. Ini mau saya dong. Mas Jaya kali ya. Oh, boleh Mas Farhan. Terima kasih buat pertanyaannya. Mungkin bisa digambar dulu sama saya. Jadi memang salah satu alasan kita datang ke sana juga itu memang to show respect sama kita juga gitu. Jadi waktu dari awal pun kita tuh udah kasih walaupun waktu itu masih very early di development, tapi kita tuh udah punya sinopsis gitu kan. Jadi kita tuh datang ke sana, Mas Adis yang produser yang berkomunikasi sama teman di sana, kita tuh udah kasih tahu, udah kasih lihat itu. Jadi ceritanya tuh kira-kira kayak ini, cara aspek dari keduanya itu kita ambil seperti ini, bla 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 bla. Jadi mereka udah terinform lah gitu soal apa yang mau kita bikin gitu kan. Sebenarnya kalau dikasih responnya sangat-sangat antusias juga karena kita waktu berangkat ke sana, datang ke sana juga dipandu gitu sama mereka. Jadi selain kita dikasih tahu soal kompetisinya segala macam, kita dikasih tahu juga backgroundnya, kita dikasih tahu juga turunan-turunannya, sebenarnya di Jatiwangi itu ada apa aja gitu. Jadi sejauh ini sih kami sangat didukung sama komunitas dari teman-teman di Jatiwangi juga gitu. Mungkin dari nanti ada banyak cerita. Apa tadi? Respon masyarakat Jatiwangi ya. Pas kita syuting itu jadi tidak kayak nonton bola di kampung. Semua warga turun, pokoknya anak sana pada gunung. Yang paling menguntungkan buat saya sih kadang kayak pada itu ada goreng durian. Kalau dia nggak bakar ya, jadi orang untuk aja itu buat saya. Tapi itu juga sampai ada kami itu ditaruh polis lain. Iya, terus saking ramainya kan ada satu yang musuh, ternyata pas dilihat loh, kok Bang Apos? Itu tiap hari kita syuting, kita benar-benar ramai banget ya. Polis lain nih. Tapi kalau ada video mau base camp kita. Aduh. Pas lewat biasanya. Nanti kita lebih video tuh. Jadi kalau bisa teman-teman di jajaran teman-teman pemain dulu kita tidak bawa teman-teman dari Wangi juga karena kan otot-otot kuning genteng dan otot-otot yang lain itu benar berbeda ya otot-otot jadi nanti ada di sensor saya lihat saat kita melihat otot-ototnya itu juga ada beberapa kamera dari teman-teman dari Wangi itu jadi kalau mereka mau membantu itu macam-macam ya udah dikenalin dengan daerahnya dan juga perizinan juga pemain juga yang tadi seperti masih juga pas sudah syuting itu benar-benar ramai yang menonton mau melihat teman-teman kita syuting gitu karena sana jarang syuting lalu banyak pendatang udah datang ke situ karena banyak orang yang ngumpul di situ jadi kayak gitu aku udah jadi senang bisa makannya bermacam-macam gitu jadi emang senang sekali sih. Oke, cukup menjawab ya dari Tempo ya. Oke, maaf ini durasi sudah habis, tapi untuk yang masih punya pertanyaan nanti ada bisa bertanya di doorstop gitu. Jadi setelah nanti acara ini kalian langsung kesana aja untuk boleh menanyakan secara langsung gitu ya. Nah kalau berikutnya kita akan melihat ini setelah itu ada bahas otot, terus sudah bahas tentang maskulinitas segala macam. Kita akan melihat sebuah video yang sangat spesial sekali. Oke, pertanyaan dari saya. Potong ya. Oke, jadi kita akan minta dari masing-masing satu kata yang melambangkan series Ganteng Genteng ini. Gitu. Mungkin dari Mas Andrea dulu. Apa satu kata yang melambangkan Ganteng Genteng? Seru. Oke. Mas Adis? Otot. Mas Ian? Fantastis. Jasmine? Ayah tidak
Saya. Kalau saya pulang. Jangan. Wah, penulis itu deh, pasangan lucu. Mas Jai, absurd. Sasa, berwarna. Jasmine, Tidak. viral. Akhirnya, oh, Ya, maksudnya ya. itulah dia seluruh kata-kata dari dari apa susah kau? Satu kata pegangan genteng. Genteng. Genteng, iya sih. Benar juga sih. Oke, berikutnya kita akan selain kita ngomongin otot, karakter dan juga maskulinitas tadi kan otot segala macam. Kita lihat satu ciri spesial. Tapi untuk mereka sudah bisa samping dulu karena kita akan melihat sebuah orang dulu untuk mereka dari ganteng